Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran akidah akhlak. Kali ini kita membahas bab ke-10, adab dalam bertamu dan berteman. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyebutkan contoh sikap dan perilaku yang baik ketika bertamu dan menerima tamu. Siswa dapat menunjukkan sikap dan tata cara yang baik dan yang tidak baik ketika bertamu dan menerima tamu. Selanjutnya tujuannya, siswa dapat menunjukkan keuntungan bersikap dan berperilaku yang baik ketika bertamu dan menerima tamu. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya, siswa dapat menunjukkan cara bergaul dengan teman. Pertama kita akan bahas tentang adab bertamu. Hidup manusia saling membutuhkan dan saling berhubungan. Salah satu cara berhubungan antara manusia adalah dengan bertamu. Bertamu adalah mengunjungi rumah orang lain. Tujuannya untuk menyampaikan sesuatu maksud, seperti untuk bersilaturahim, minta ditunjukkan alamat seseorang, menyampaikan pesan, belajar bersama, dan sebagainya. Kita bertamu bisa kepada saudara, tetangga, teman belajar, teman bermain, dan lain-lain. Agar terjalin hubungan yang harmonis dalam bertamu, agama Islam mengatur tata caranya. Di antaranya, yang pertama, pilihlah waktu yang tepat apabila akan bertamu. Artinya, pilih waktu yang tepat itu tidak terlalu malam ataupun terlalu pagi karena akan mengganggu aktivitas tuan rumah yang akan kita singgahi atau kita bertamu tersebut. Yang kedua, apabila sampai rumah yang akan dituju, ketuklah pintu atau membunyikan bel jika ada belnya. Terus ucapkanlah assalamualaikum perlahan-lahan, jangan mengagetkan tuan rumah. Batasi ucapan salam sampai 3 kali. Apabila ada tanda-tanda bahwa yang mempunyai rumah tidak ada, jangan memaksakan diri untuk masuk. Masuklah dengan sopan setelah dipersilahkan masuk. Jangan duduk sebelum dipersilahkan duduk. Duduklah dengan tenang dan baik jika telah dipersilakan untuk duduk. Utarakanlah maksud kedatanganmu dengan bahasa yang baik dan santun. Bila diberi minuman dan makanan, tunggulah sampai dipersilakan oleh tuan rumah untuk meminumnya atau memakannya. Makanlah dengan baik, tidak menunjukkan seperti orang lapar atau rakus. Bersikaplah yang baik selama bertamu, tidak melirik-lirik. Artinya tidak kebanyakan nengok kanan, nengok kiri. Jika akan pulang, minta izin dahulu dengan muka yang ramah. Ucapkan assalamualaikum kembali, tidak langsung pergi saja. Ucapkanlah assalamualaikum. Sekarang kita akan bahas adab menerima tamu. Nabi Muhammad SAW sangat terbuka dalam hal menerima tamu. Beliau tidak pilih kasih terhadap tamu yang datang ke rumahnya. Semua tamu yang datang ke rumahnya diterima dengan ramah dan penuh persaudaraan. Mulai dari para sahabat, orang yang belum dikenal, bahkan musuh pun beliau terima dengan sangat baik. Dikisahkan ada seorang yang datang ke rumah beliau. Orang itu adalah musuh padahal. Namanya Adi bin Hatim. Setelah negerinya dikalahkan oleh pasukan Islam, ia melarikan diri ke Romawi, kemudian ke negeri Syam. Dari Syam ia ke Madinah dan berkunjung ke rumah Rasulullah SAW.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut kedatangan Adi bin Hatim dengan sangat ramahnya. Walaupun beliau tahu bahwa tamunya itu adalah musuh Islam, beliau jabat tamu itu. Dipersilahkan tamunya masuk, dipersilahkan pula tamunya duduk di atas bantal. Sedangkan beliau sendiri duduk di lantai. Diajaknya tamu itu berbicara dengan ramah dalam suasana persaudaraan. Tamunya sangat terkesan dengan keramahan maksudnya dan kesantunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima tamu. Akhirnya tamunya yang bernama Adi bin Hatim masuk Islam. Masya Allah, itu adalah salah satu dakwah Rasulullah, tidak memakai kekerasan. Rasulullah dakwanya itu dengan kelembutan, keramah tamahannya. Akhirnya orang yang melihat dan merasakan keramahan Rasulullah terkesan dan akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukannya sebelum beliau menyuruh umat Islam untuk memuliakan tamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, memuliakan tamu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menghormati tamu yang datang ke rumah kita, hendaklah diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terimalah tamu dengan sopan santun serta ramah. Jawablah salam Waalaikumsalam apabila ia mengucapkan salam. Selanjutnya, tunjukkan wajah yang berseri-seri, tidak manyun, tidak cemberut, tanpa membeda-bedakan siapa tamu yang datang. Persilahkan tamu untuk masuk dan duduk. Berilah minuman. Selanjutnya, jika ada makanan atau uang untuk membelinya, suguhilah tamu itu. Kalau tamu ingin bertemu dengan orang tua kita, segeralah beritahu orang tua kita bahwa ada tamu yang ingin bertemu dengan orang tua kita. Jangan disuruh menunggu bila orang tua kita baru saja pergi. Artinya, orang tua kita baru pergi, tamunya ingin bertemu dengan orang tua, disuruh menunggu. Tidak perlu, kasihan, karena terlalu lama. Kecuali memang tamu tersebut ingin menunggunya. Berpakaianlah yang sopan, agar tamu juga terkesan. Ajaklah bicara sesuai maksud kedatangan tamu. Tidak ngelantur kemana-mana. Tamu inginnya, maksudnya itu tujuannya apa? Nah, kita membicarakan tentang tujuan tamu tersebut saja. Jangan ngelantur atau kemana-mana pembicaraannya. Selanjutnya, jawablah salam tamu yang pulang dengan mengucapkan salam pula. Selanjutnya, adab melepas tamu. Jika tamu yang datang ke rumah hendak pulang, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersikaplah dengan wajah berseri-seri, tidak manyun, tidak cemberut bila tamu hendak pulang. Selanjutnya, berilah ucapan yang menggembirakan seperti sering-sering datang ke rumah ya. Selanjutnya, ucapkanlah permohonan maaf seperti maafkan bila penerimaan kami kurang berkenan. Antarkan tamu sampai depan rumah atau halaman rumah. Apabila ada barang atau sesuatu yang tertinggal, segeralah beritahu tamu. Ucapkan kata-kata perpisahan, misalkan hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Selanjutnya, akhlak terhadap teman. Teman sesama siswa adalah mitra kita dalam menuntut ilmu pengetahuan dan agama. Kita juga harus bekerja sama dengan mereka dalam hal kebaikan serta berlomba dalam mengejar prestasi. Di sekolah, setiap hari kita bertemu dengan mereka. Masing-masing diri mereka memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda.
Ada yang patuh, ada yang bandel, ada yang pandai, ada yang kurang pintar, ada yang rajin, kaya, miskin, pendiam, dan sebagainya. Bagaimanapun keadaan mereka, semua adalah teman kita. Hanya saja kita harus pandai memilih teman yang bisa diajak maju dan memberikan kebaikan untuk kita, dan mana yang dapat meningkatkan prestasi belajar kita. Dengan teman yang perlakuannya tidak baik, seperti nakal, malas belajar, dan sebagainya, kita harus tetap menghargai dan menganggap mereka sebagai kawan. Hanya saja kita tidak boleh terpengaruh oleh mereka. Adapun dengan teman yang rajin, patuh, dan berprestasi, kita harus mencontohnya. Kenapa? Agar kita bisa berlomba dalam kebaikan dengannya. Bekerja sama dan berlomba dalam kejelekan hanya membuat kita tidak pernah mencapai kemajuan, seperti saling mencontek, membolos, nakal, dan sebagainya. Sebaliknya, jika kita serius belajar dan taat pada peraturan, maka kamu akan jadi siswa yang baik dan berprestasi. Untuk memelihara hubungan baik dengan teman, ada beberapa cara yang harus diperhatikan. Di antaranya, ucapkan Assalamualaikum apabila bertemu atau hendak mulai percakapan dengan mereka. Selanjutnya, jujur. Kita harus jujur kepada teman. Jika teman membutuhkan pertolongan, tolonglah ia. Memaafkan kesalahan teman. Saling menghormati dan menghargai. Tidak sombong dan tidak pelit kepada teman. Selanjutnya, hindari perilaku yang dapat merusak pergaulan dengan teman, seperti contohnya menyakiti perasaan teman, baik berupa perkataan atau perbuatan, itu tidak boleh. Menghina dan memandang remeh teman, itu juga tidak boleh, hindari itu semua. Kikir atau pelit terhadap teman, itu juga tidak boleh. Selanjutnya, bohong atau tidak jujur kepada teman, itu juga tidak diperbolehkan. Baiklah anak soleh dan soleha, untuk tugas kali ini, pelajaran akidah akhlak, kalian silakan mengerjakan halaman 111, 112, 113, sampai 114. Sekali lagi, silakan mengerjakan halaman 111 sampai 114 ya. Tetap semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran akidah akhlak bab 10 telah selesai. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.